Selamat malam ya. Selamat malam. Malam ini adalah bab terakhir ya, pembahasan terakhir di level 500 ya. Teman-teman yang sudah punya bukunya silakan dilihat level 500. Jadi kemarin kita sudah bahas soal dari cinta yang bersyarat gitu ya. Cinta yang bersyarat kemudian ke unconditional ya. Dan yang paling penting untuk kita pahami bahwa cinta di sini kan maksudnya ini sebuah cara bereksistensi ya. Sebuah cara bereksistensi, bukan romantisme. Bukan romantisme. Kemudian kita lihat ini di paragraf soal forgiveness ya. Gimana tadi judulnya, dinamika ego. Kemudian ya. Mana nih? Kita sampai di hampir selesai ini. Sumbing. Kemudian dengan kepasrahan. Sedihan. Oh, beda ya, Pak Rudi. Coba ambilin buku satunya. Ini sobek-sobek nih. Oh, ini dia. Kita mulai sini ya. Dengan kesediaan untuk memaafkan ya. Jadi dengan kesediaan untuk memaafkan dan menyerahkan ya. Menyerahkan persepsi seseorang gitu ya. Kemudian semua itu mana ini ya, batas-batas. Kemudian sini. Yang ini. Kita lihat. Ya, jadi dengan kesediaan untuk memaafkan ya dan memasrahkan persepsi, semua itu bisa direkontekstualisasi kembali gitu ya. Dan sekarang hanya dipandang sebagai dibatasi atau dipengaruhi oleh pemrograman. Jadi keengganan untuk mencintai secara unconditional itu kan biasanya karena ada traumatik dari masa lampau gitu ya, ada ingatan-ingatan yang itu sebenarnya merefleksikan level kesadaran spiritual yang palsu. Jadi kenaifan di masa lampau itu bisa mempengaruhi atau membatasi perkembangan spiritual kita. Misalnya kita bantu orang ya, ternyata orang yang kita bantu itu yaitu menjadi jahat ke kita. Itu kemudian tuh kita menganggap bahwa kebaikan kita itu dibalas dengan kejahatan kan. Padahal kalau di level spiritual kan enggak begitu ya pemahamannya. Jadi enggak ada lagi konsep aku dan dia kan ya. Bahwa yang jahat itu adalah sisi manusiawiku sendiri kan begitu.
Atau sisi manusiawi saya sedang dikuasai oleh kejahatan gitu ya. Tidak kemudian misalnya divonis menjadi orang itu penjahat gitu. Seperti itu. Dengan niat ya, dengan kesadaran, dengan niat ya, kesadaran itu bisa berubah, level kesadaran bisa berubah dari dualitas itu apa namanya, kita masuk ke perspektif baik buruk ya. Jadi dengan niat kesadaran itu bisa berubah ya. Dia bisa berubah dari persepsi dualitas. Dari diinginkan tidak diinginkan itu kan hanya soal apa namanya posisionalitasnya ya. Diinginkan tidak diinginkan itu juga kan hanya soal posisionalitas. Lalu kemudian pengampunan ya atau forgiveness muncul dari kesediaan menyerahkan dunia dan peristiwa-peristiwa di dalamnya itu kepada Tuhan. Maksudnya kita melihat bahwa apapun yang kita anggap, apapun yang terjadi di dunia, yaitu kan memang kalau diserahkan Tuhan tuh berarti dipahaminya sebagai itu semua berguna untuk menumbuhkan level awareness kita. Kan begitu maksudnya diserahkan ke Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang tuh orang apa ya, dalam mempelajari spiritual itu iya terjebak kelas dengan tidak kelas kan gitu. Kalau kelas begini, kalau nggak kelas aku nggak maju. Siapa yang bilang begitu kan kayak gitu. Jadi mestinya itu apapun yang terjadi ini kalau mampu saya apa namanya itu pahami, ya ini yang terbaik dari Tuhan gitu ya. Ya kan, ada kelas ya tetap belajar, nggak ada kelas itu yang terbaik. Berarti saya harus mempelajari apa ilmu hal gitu ya. Ilmu hal, ilmu kenyataan yang terjadi pada diriku. Kan ada ilmu hal, itu ilmu yang paling sulit karena kita mesti menghadapi kenyataan itu sendiri gitu. Saya dulu belajarnya itu enggak belajar ilmu lewat teori kayak begini, enggak, lewat ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang apa keadaan-keadaan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan itu harus selalu direkontekstualisasi dalam prinsip-prinsip spiritual. Ya kadang-kadang ya gurunya itu ya ngerjain juga. Ya kan ngerjainnya udah janjian mau belajar terus enggak. Nah, kita itu nanti terlihat tuh. Terlihat level kesadaran kita. Dalam level kesadaran kita itu kan ada kemudian dunia kita. Lalu bagaimana kita merespon event dalam level kesadaran tadi. Ya kan? Mestinya seperti itu dia. Jadi apa spiritualitas itu lebih cepat maju kalau langsung dihadapkan dengan kenyataan. Maka di situ yang diperlukan itu ilmu hal, ilmu bagaimana merekontekstualisasi kenyataan dengan prinsip spiritual yang sudah dipegang gitu. Ya hanya seperti itu selamanya gitu kan. Selamanya seperti itu. Jadi perubahan dalam penampakan ya. Jadi perubahan dalam penampakan itu konsekuensi dari kepasrahan mendalam kepada Tuhan. Artinya kita ikut konteksnya Tuhan aja deh kan gitu. Kita ikut konteksnya Tuhan. Kita enggak usah mengambil posisi konteks apapun. Istilahnya dirinya itu dilarutkan konteksnya, saya ikut konteksnya Tuhan gitu ya.
Yang seperti itu. Itu dalam proses belajar, ya kan? Dalam proses belajar. Tapi ada level pelajaran di mana kita mesti memperagakan konteksnya Tuhan. Jadi jangan hanya biar saya ikut konteksnya Tuhan aja lah. Yaitu kalau dalam menghadapi apa ya, dalam proses belajar ada hal-hal yang tidak semestinya, ya, ada hal-hal yang itu bisa dianggap sebagai keburukan menimpa kita, kan begitu. Jadi kalau ada yang kira-kira ini kalau nggak diikut konteks Tuhan nih kacau nih, ya kan? Nah, itu saya ikut konteksnya Tuhan saja gitu ya. Seperti itu. Jadi fungsinya hal-hal semacam itu untuk mempercepat proses transendensi, proses ego gitu. Ya. Konteksnya Tuhan itu harus kan nggak usah disebut-sebut, ya kan? Jadi itu seninya seperti itu. Seninya seperti itu. Oke. Jadi apa ya? Ya banyak belajar dari ilmu hal gitu ya, ilmu hal. Bukan ilmu yang teoritis semacam ini. Pemikiran. Ya. Ilmu hanya belajar nyatanya. Hal senyatanya. Kadang-kadang itu kita enggak mau melihat senyatanya kan gitu. Enggak mau. Kita masih mau hidup di dunia di atas kertas. Ya kan? Kan enak tuh dunia di atas kertas tuh. Nggak ada tanggung jawab apapun, cuma baca, hadir, lihat dunia di atas kertas, ya kan? Coba lihat kenyataan sesungguhnya, itulah kehidupan. Di atas kertas ini hanya teorinya, kan gitu. Kemudian, jadi kemampuan merekontekstualisasi itu apa namanya, sebuah transformasi subjektif. Ya kan? Sebuah transformasi subjektif yang tidak dibawa kontrol, ya. Yang tidak dibawa kontrol, jadi tidak dikuasai gitu. Seperti itu. Kadang-kadang itu juga yang saya lihat yang lemahnya orang mencapai 500 ini karena memang tidak ada pengetahuan tentang identifikasi diri. Ya kan? Identifikasi diri lalu identifikasi asas. Nah, itu tidak dipraktekkan gitu. Lemah di sini gitu ya. Lemah. Tidak mampuan identifikasi diri, kemudian tuh membuat asas tuh ya nggak ada gunanya, nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena Anda mampu mengidentifikasi posisi dirinya. Itu juga menjadi soal gitu ya. Dan ini makanya kalau dia nggak mau identifikasi diri ya sudah gitu. Kita bisa apa gitu kan? Itu kan dunianya dia, ya kan? Kan dunianya dia. Kadang-kadang sulitnya di situ gitu. Dan itu apa namanya? Ketidakmauan, bukan ketidakmampuan ya, mengidentifikasi diri ini cara ego untuk ngulur-ngulur waktu. Cara ego untuk ngulur-ngulur waktu. Seperti itu. Jadi mekanisme transformasi itu sebenarnya ya dimulai kemampuan untuk mengidentifikasi diri gitu ya, tidak terjebak dalam dunia ide-ide gitu. Tidak terjebak dalam dunia bahasa gitu ya. Orang kan sering terjebak dalam dunia bahasa. Padahal identifikasi diri dia akan ketemu dirinya. Pertama itu dia harus identifikasi ruang dulu. Dalam ruang inilah kemudian dia bisa menemukan dirinya atau baik itu di dalam ruang maupun meliputi
ruang. Jadi mesti ada titik tolaknya sebenarnya ini. Simple aslinya, cuma memang ini membutuhkan disiplin untuk terus identifikasi diri. Jadi dengan identifikasi diri kita akan melihat ide-ide yang lalu lalang dalam pikiran kita itu sebenarnya tidak punya validitas dalam kenyataan. Apa yang kita pikirkan tuh dalam kenyataan itu tidak ada. Dalam ruang itu tidak ada. Kita kan kebanyakan hidup di masa lampau gitu ya. Itu karena tidak mengidentifikasi diri, akhirnya nggak jelas tuh posisinya. Ya kan, nggak jelas. Kalau berani identifikasi diri, kenyataan hidup itu ya adalah ya kita mesti bertanggung jawab atas seluruh kehidupan. Tidak kemudian kita menolak tanggung jawab gitu kan. Jadi aslinya ego itu ketika tidak mau melakukan identifikasi diri karena dia tahu ketika aku identifikasi diri maka kenikmatan egoisku itu hilang, berubah menjadi tanggung jawab kolektif. Ya, seperti itu. Ego nggak mau itu, mengambil tanggung jawab. Dia lebih memilih untuk tidak melakukan identifikasi dalam rangka terus mendapatkan terus mendapatkan pemenuhan secara emosional. Kemudian dengan menyerahkan dengan berserah diri, maksudnya dengan kesadaran bahwa level kesadaran ego ini harus dilarutkan, begitu ya. Maka kemudian dari situ baru kebenaran bisa terungkap. Jadi orang mesti sadar ya. Mesti sadar dengan kepalsuan dirinya. Setelah dia sadar, baru kemudian itu bisa kebenaran terungkap. Nah, itu nanti nafi isbatnya itu menjadi nafi isbatnya itu kemudian bermakna epistemik, ya, bermakna epistemik. Tidak hanya sekedar bahasa, ya. Tidak hanya sekedar bahasa. Nanti kemudian tuh la ilahanya itu dapat. La ilaha itu artinya kepalsuan ego itu teridentifikasi. Ketika kepalsuan teridentifikasi, maka kebenaran itu terungkap dengan sendirinya. Ilaulahnya itu terungkap dengan sendirinya. Itu maksudnya kurang lebih ya, seperti ini. Nah, terungkapnya kebenaran kemudian itu disertai dengan rekontekstualisasi ruang waktu. Ya, jadi terungkapnya kebenaran itu kemudian merekontekstualisasi model alam atau model kepribadian kita. Ya kan? Jadi konsekuensi dari ilaulah itu mesti model alamnya, model kepribadiannya wholeness. Wholeness. Nggak lagi nafsi-nafsi, ya. Nggak lagi nafsi-nafsi. Dan itu termasuk fenomena eksperiental yang bersifat transformatif, ya. Jadi orang mestinya itu kalau dia betul-betul paham zikir la ilaha illallah secara epistemik, itu pasti model kepribadiannya itu wholeness. Wholeness. Tapi memang itu untuk mau sampai ke pemahaman sana, kadang-kadang itu begini. Kita masih
lambat untuk merangkul ya, kesadaran epistemik itu. Kita biasanya itu pengalaman, tapi itu tergantung pengalaman awalnya sih ya. Kalau dia menerima zikir la ilaha illallah itu dalam kesadaran epistemik, maka dia akan terus di situ gitu. Tapi kalau misalnya dia menerima hanya sebagai talqin zikir, sanad zikir begitu, artinya ya amalkan saja gitu, enggak apa-apa. Itu nanti dia akan terus di situ gitu. Mau gerak epistemik itu sulit karena berbeda dengan waktu diterimanya gitu. Ya kan? Jadi memang apa ya, kesan pada pandangan pertama itu kadang-kadang sulit dihilangkan, ya. Sulit. Ya, seperti itu. Jadi ketika kebenaran terungkap, model dunia, model alam, model kepribadian ikut berubah, ya. Dan itu sebuah fenomena yang nyata sebagai sebuah transformasi diri. Dari situ kemudian kita bisa melihat ya, ternyata seluruh penderitaan di dunia, seluruh kesulitan-kesulitan di dunia, jadi setelah mengalami transformasi diri, model dunianya berubah, model kepribadiannya berubah, dia nanti akhirnya ternyata orang itu menderita, itu sebenarnya konsekuensi dari level kesadarannya. Artinya setiap level awareness itu punya model alam, punya model kepribadiannya sendiri. Nah kadang-kadang itu dia nggak mau melihat model kepribadiannya gitu. Dia nggak mau. Tetap bertahan di. Jadi dia tidak melakukan identifikasi diri. Nggak mau, dia tetap pada kegigihannya untuk melihat kenyataan itu pada level penampakan, ya, tidak mau ke dalam. Itu kalau begitu itu rumit. Itu sering-sering dibacain surat Yasin saja gitu ya, biar cepat tercerahkan maksudnya. Jadi setelah orang mengalami transformasi kepribadian itu, dia akhirnya tuh dia kan sudah shifting tuh. Dia akhirnya dari posisi baru, dari level kesadaran baru, dia melihat sebenarnya orang-orang yang menderita ini orang-orang yang gagal shifting. Yang gagal shifting. Meskipun begitu memang tetap saja selalu ada peluang terbesar untuk tumbuh, ya. Untuk tumbuh. Jadi melihat orang yang terjebak itu tetap saja optimis. Selalu ada peluang gitu. Itu kan bagi yang sudah shifting. Kalau yang belum shifting, dunia ini udah neraka aja, ini nggak ada perubahan ya. Sudah ganti presiden, kita belum ganti LOC gitu ya. Nah itu bagi yang terjebak. Artinya kegelapan itu kegelapan itu sebenarnya memberi peluang terbesar untuk tumbuh gitu ya. Untuk tumbuh, untuk proses transformasi. Nah, seperti itu. Ya saya kira itu ya poinnya malam ini, bahwa yang paling penting itu terungkapnya kebenaran itu mentransformasi model alam atau model kepribadian. Itu poinnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bang untuk sharingnya malam ini. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.